Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Hari ini kita kembali bertemu di Zoom dalam pembelajaran online, pembelajaran dari rumah. Nah, hari ini alhamdulillah kita diberikan umur yang panjang dan bisa bertemu kembali. Nah, anak-anak Bapak bisa silahkan dibuka saja kameranya biar semua wajahnya terlihat. Ya, baik, terima kasih. Nah, seperti biasa, sebelum pembelajaran dimulai, Bapak minta kalian semua mengisi daftar hadir. Daftar hadir nantilah silahkan diisi, akan Bapak share screen linknya dan nanti juga akan Bapak share di link WhatsApp seperti biasa. Sebentar Bapak share dulu. Nah, ini linknya. Nah, bisa kalian scan menggunakan barcode dan bisa juga kalian klik nanti di link yang sudah Bapak bagikan. Baik, hari ini naklah sebelum pembelajaran kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kebetulan kita seorang muslim, berarti kita berdoa menurut ajaran agama Islam. Semoga pembelajaran hari ini penuh dengan manfaat, berkah, dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik, hari ini kita akan belajar tentang di tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtemanya subtema 3, peristiwa mengisi kemerdekaan, yaitu pembelajaran ketiga. Nah, hari ini kita akan belajar itu, namun sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak minta seperti biasa, biar tambah semangat, kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu lagu Indonesia Raya, supaya kita tambah cinta dengan bangsa kita, dengan negara kita, yaitu Indonesia. Semuanya Bapak minta duduk siap sempurna sambil ikut bernyanyi. Silahkan. Baik, Bapak putar videonya. Baik, terima kasih semuanya telah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan kebangsaan kita. Baiklah, sebelum pembelajaran kita mulai, Bapak minta kalian semua menyiapkan yang pertama seperti biasa, buku siswanya, alat tulis dan buku catatannya, gawai untuk scan, dan gawai untuk membuka e-modul bahan ajar yang sudah Bapak bagikan. Nah, hari ini tujuan kita melakukan pembelajaran hari ini adalah dari tema 7 ini, Bapak harap nanti kalian bisa dapat menemukan informasi penting dalam teks. Nah, manfaatnya apa? Yaitu nanti kalian
bisa mudah memahami makna dari suatu teks bacaan. Nah, nanti juga kalian akan mempelajari tentang nilai luhur Pancasila yang nanti akan berkembang di masyarakat. Manfaatnya apa? Nah, nanti agar kalian selalu bersikap sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Nah, baiklah. Kemarin sudah Bapak bagikan bahan ajar di grup WhatsApp. Nanti akan Bapak bagikan lagi. Itu ada linknya. Di sana ada link tentang pembelajaran hari ini. Nah, di situ kalian buka dan kalian scan seperti biasa. Baik, sebelum masuk ke pembelajaran, kita tepuk semangat dulu supaya semuanya semangat. Masih ingat lah, nah, awas kada turun, bisa kan ingat lagi ini tepuk semangat ya Pak. Baiklah, kita mulai. Tepuk semangat semuanya, posisinya tepuk semangat ya Pak. Tepuk semangat, lupa contohkan dulu lah sebelum tadinya. Tepuk semangat. Semangat. Nah, itu semuanya open mic-nya. Ayo open mic-nya biar semuanya kita serentak. Biar semangat kita belajar hari ini. Buka mic-nya, buka suaranya lah. Oke, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Mantap. Nah, bagus. Terima kasih yang sudah ikut. Tepuk semangat. Nah, supaya kita tambah semangat, semuanya juga bisa. Karena kita dengan semangat, maka pembelajaran hari ini pun akan menyenangkan. Baiklah. Ya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan. Di pembelajaran yang lalu, pembelajaran sebelumnya, kalian sudah tahu pasti tentang gambar ini. Nah, gambar ini sudah sering kita pelajari di kelas 1 sampai di kelas 4 yang lalu. Nah, di kelas 5 pun kita kemarin juga ada belajar tentang ini. Nah, kira-kira ada yang masih ingat ini gambar apa? Gambar lambang apa? Pancasila. Iya, lambang Pancasila. Nah, ini lambang Pancasila yang biasanya ada pada burung Garuda. Ada tuh di kelas tertempel di atas. Nah, itu ada gambar lambang dari Pancasila. Nah, ada gambar banteng, pohon beringin, padi dan kapas, bintang dan rantai. Baik. Nah, Bapak pasti yakin anak-anak Bapak semuanya hafal Pancasila karena kemarin kita setiap hari Senin membaca Pancasila. Pasti semuanya sudah hafal, sudah kelas 5. Nah, Pancasila ada 5 ya lah, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dalam permusyawaratan perwakilan. Lalu yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, tadi kalian sudah melihat ada gambar-gambar lambang Pancasila. Nah, kita ada permainan sedikit. Semuanya ikutlah. Nah, di sini ada gambar yang sudah Bapak susun secara acak. Nah, ada gambar padi dan kapas, bintang, banteng, rantai, dan pohon beringin. Nah, sekarang Bapak ingin tanya ke anak-anak Bapak semuanya, kira-kira untuk sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu lambangnya yang mana di antara 5 gambar yang ada di atas? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ketuhanan yang Maha Esa lambangnya apa? Bintang. Apa? Bintang. Tadi saya menjawab Saina, Rehan, banyak lagi yang menjawab tadi lah. Rizky. Bintang. Iya, coba kita lihat apakah betul bintang. Kita lihatlah. Hop. Pais, betul, mantap, berarti ingat aja dan bertahanlah. Nah, sekarang sila yang kedua, Bang. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Adakah yang ingat lambangnya yang mana? Banteng. Kerbau. Banteng kerbau. Banteng naklah, banteng. Coba kita lihat apakah betul banteng. No, salah. Yang betul apa? Yang betul apa? Apa itu? Rantai. Iya, rantai enaklah.
Nah, nyatakan, jangan sampai tersalah. Karena ada tahu udah kelas 5 lah. Jadi kemanasan yang ada dan beradab itu gambarnya adalah rantai. Ada maknanya itu. Nah, jadi rantai. Artinya semuanya adil dan beradab. Baik. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. Hoppa, bocor banget. Persatuan Indonesia. Pohon beringin. Iya, Pohon beringin. pohon beringin. Betul. Nah, tadi ke pencet Bapak ketahuan pohon beringin. Nah, pohon beringin itu lambang dari sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, sekarang sila yang keempat. Ayo, yang mana? Gambar yang mana? Banteng. Banteng, yakin? Tadi banteng sila kedua. Oh, yakin. Baik. Sudah yakin? Apakah betul banteng? Wah, mantap. Banteng, betul. Semuanya menjawab banteng. Nah, nyatakanlah sila keempat itu banteng gambarnya. Jangan tahu huruf loh sila kedua. Lah, sila kedua rantai, sila keempat itu banteng. Nah, yang terakhir berarti yang terakhir adalah sila kelima. Padi dan kapas. Padi dan kapas. Ingatlah, nih walaupun ini sederhana, tapi harus pian tahu ini, karena pian adalah anak-anak bangsa, penerus bangsa Indonesia. Jadi pian harus tahu Pancasila, bukan hanya Pancasilanya saja, tapi gambar-gambar simbol yang melambangkan Pancasila itu sendiri lah. Jangan sampai kita tahu lah. Orang Indonesia wajib tahu inilah, wajib tahu karena apa? Karena Pancasila merupakan dasar negara yang dibentuk oleh orang-orang yang luar biasa. Nah, ada yang tahu tidak sejarah lahirnya Pancasila? Nah, ada yang tahu lah. Kayak apa Pancasila itulah, seperti apa peristiwa Pancasila itu lahir? Nah, ada yang tahu? Nah, kalau ada yang tahu, kita akan membahas tentang peristiwa lahirnya Pancasila. Nah, sekarang kalian perhatikan peristiwa sejarah lahirnya, bagaimana terciptanya, bagaimana terbentuknya Pancasila, yaitu dasar negara kita. Nah, ada 3 tokoh yang berperan penting dalam peristiwa tersebut. Nah, yang pertama, pernah lihat siapa ini? Siapa itu Bapak? Ya, Muhammad Yamin. Nah, itu Bapak Muhammad Yamin. Yang kedua ada siapa itu? Mr. Shepomo. Iya. Dan yang ketiga, ini pasti tidak mungkin tidak kenal. Siapa ini? Iya. Soekarno itu presiden keberapa? Pertama. Iya. Pertama kita Presiden Insinyur Soekarno. Nah, 3 orang inilah yang berperan dalam peristiwa terciptanya Pancasila. Mungkin banyak selain 3 orang ini dibilang banyak lagi. Cuma 3 orang ini yang mengusulkan dasar negara sebelum terbentuknya Pancasila. Mau tahu sejarahnya lebih dalam lagi, lebih luas lagi? Nah, baiklah, kalau mau tahu, Bapak minta kalian menyimak video yang sudah Bapak tayangkan inilah. Kalian simak dengan seksama, yaitu ini ada video sejarah lahirnya Pancasila. Nah, harus tahu kalian. Nah, harus tahu. Jadi simak dengan seksama. Baik, silakan disimak dulu ya, Nak ya. Tanggal 1 Juni sangat penting bagi bangsa Indonesia. Karena itu adalah hari lahir Pancasila, dasar negara kita. Bagaimana sejarahnya? Kita simak bersama ya teman-teman. Kelahiran Pancasila tidak terlepas dari peran Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat BPUPKI. Sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 bertujuan merumuskan dasar filsafat dan bentuk negara Indonesia merdeka. Saat itu, ada 3 tokoh yang menawarkan konsep dasar negara Indonesia. Mereka adalah Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Dalam pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945,
Sebentar. Ada error kayaknya. Nah. Cek, suara Bapak masih ada kah? Disampaikan dasar negara Indonesia yang meliputi Ya. 1. Kebangsaan. Nah, error. Sebentar, Bapak ulang share screen-nya, nah. Error. Bapak share screen lagi. Nanti misalkan tekan luar lah, kita masuk lagi lah. Sampai sini kalau tadi lah. 3. Mufakat atau demokrasi. Sebentar, Bapak open view loh, supaya kelihatan bisa. Indonesia Merdeka, Muhammad Yamin, Supomo, dan 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. Dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Saya namakan ini atas petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar. Dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi. Demikian kata Soekarno. Sidang BPUPKI pun berakhir dan belum menghasilkan keputusan mengenai dasar negara. Rumusan dasar negara kemudian dibahas lebih mendalam oleh panitia yang berjumlah 9 orang. Anggotanya terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Wahid Hashim, Abdul Kahar Muzakir, Abikusno Cokro Sujoso, Haji Agus Salim, dan Aamar Ramis. Pada 22 Juni 1945, Panitia 9 menyelesaikan suatu rumusan yang disebut Piagam Jakarta. Sebelum disahkan, sila pertama dari Piagam Jakarta yang berbunyi ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan tersebut sebelumnya telah didiskusikan kepada 4 tokoh Islam, yakni Ki Bagus Hadi Kusumo, Wahid Hasim, Mr. Kasman Singo Dimejo, dan Teku Muhammad Hasan. Tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mensahkan Undang-Undang Dasar 1945, termasuk Pancasila sebagai dasar negara yang terdapat dalam bagian pembukaan dengan bentuk yang kita kenal sekarang. Nah, teman-teman, penetapan hari lahirnya Pancasila pada 1 Juni merujuk pada fakta sejarah ketika Soekarno pertama kali mengungkapkan kata Pancasila pada pidatonya dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Nah, itu tadi sejarah singkat. Cerita sejarah singkat tentang peristiwa lahirnya Pancasila. Nah, banyak prosesnya panjang tadi kan, dari mulai 1 Juni sampai tanggal 18 Agustus. Nah, 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila karena pada saat itu presiden kita Insinyur Soekarno mengusulkan nama Pancasila. Jadi hari lahir Pancasila itu tanggal 1 Juni 1945. Nah, itu yang harus kalian tahu lah. Bila ditanyakan hari lahir Pancasila kapan? Nah, itu 1 Juni 1945. Ada 3 orang tadi tokohnya yang berperan penting. Ayo, siapa aja tadi? Ada yang masih ingat lah? Dari video tadi ada 3 orang. Yang pertama, siapa yang pertama? Sebutkan. Muhammad Yamin. Iya, ada Muhammad Yamin, betul. Yang kedua ada apa lagi? Siapa lagi tadi? Mr. Supiopo. Iya, Mr. Suipomo. Nah, yang ketiga, R.I. Soekarno. ya, Insinyur Soekarno. Itu presiden kita. Nah, 3 orang ini yang mengusulkan dasar negara berbeda-beda, tapi nanti dirapatkan menjadi, dibentuklah menjadi Pancasila yang 5, yang ini yang sekarang kalian baca tadi. Nah, tuh. Nah, ingat, yang harus ingat,
hari lahir Pancasila, yaitu tanggal 1 Juni 1945. Ingat tahu itu? Ingat. Baik, lanjutkan. Sebentar Bapak share screen lagi. Sebentar. Agak ribet. Nah, kalian akan mengerjakan lembar kerja peserta didik. Nah, di sini kalian scan barcode-nya seperti biasa. Nanti kalian baca petunjuknya. Nah, di situ ada petunjuk secara singkat, Bapak sampaikan dulu. Nanti kalian mengerjakannya sesuai kelompok yang sudah Bapak bagi sebelum pembelajaran berlangsung, sudah Bapak kirim sesuai grup-grupnya. Nah, di sana nanti kalian Bapak minta membaca teks peran Pancasila dalam menjaga keberagaman bangsa. Ada dalam LKPD-nya Bapak muat dan nanti juga ada di buku siswa. Nah, setelah itu kalian cari informasi penting ke dalam kolom yang sudah Bapak sediakan. Nah, kalian nanti membuatnya ke dalam kolom-kolom, lalu nanti kalian membuat satu buah kesimpulan. Nah, itu aja tugasnya. Nah, baiklah. Nah, mempersingkat waktu kita, langsung saja Bapak minta satu kelompok yang mewakili kelompoknya di sini. Nah, Bapak yang mewakili kelompoknya yang pertama Bapak minta dari kelompok 1 Saina dulu. Saina, Bapak minta membacakan hasil diskusinya yang sudah pian kerjakan. Silakan pian bacakan dulu, Bapak minta tolong. Silakan Saina yang kemarin ya. Informasi penting yang kelompok kami temukan. Kolom pertama adalah Pancasila sebagai dasar negara merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya harus dipahami dan diamalkan oleh setiap warga negara Indonesia. Kolom kedua adalah dunia makin maju dan berkembang dengan ditandai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Untuk itu diperlukan sikap yang bijaksana dan sikap yang mau dan bersedia membuka diri dan tetap waspada menerima perkembangan dunia. Iya, mantap. Terima kasih Saina sudah membacakan informasi penting. Nah, teman-teman tadi sudah menyimak informasi yang sudah ditemukan itu tentang nilai-nilai luhur, ya kan? Tentang keberagaman bangsa kita yang mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila. Nah, baik, yang berikutnya Bapak minta untuk kelompok 2 yang diwakilkan oleh teman kita Rizky untuk menyimpulkan hasil diskusinya. Teman-teman yang lain bisa perhatikan. Silakan teman kita Rizky, perwakilan kelompok 2. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan ukuran dan pedoman nilai dan norma untuk menyikapi pengaruh dan perkembangan IPTEK. Pancasila merupakan pandangan hidup yang telah menyatu di dalam kebudayaan bangsa Indonesia. Iya, mantap. Terima kasih Rizky. Terima kasih Rizky, sudah jelas tadi kesimpulannya. Jadi nilai-nilai luhur itu sudah melekat menjadi budaya kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, sudah dijelaskan oleh teman kalian. Nah, teman-teman yang lain sudah menyimak. Terima kasih. Tepuk tangan dulu yang sudah berani membacakan. Terima kasih. Ya, oke, kita lanjutkan. Sebentar Bapak share screen dulu. Nak, bila tak keluar nak lah, kita masuk lagi lah. Kayak biasa. Bentar. Nah, tadi teman kalian Rizky dan Saina sudah menjelaskan nilai-nilai luhur, yaitu yang sudah melekat dengan budaya khas bangsa Indonesia. Nah sekarang apa saja budaya khas bangsa Indonesia itu? Nah, di sana ada Bapak tampilkan, sebentar. Ada Bapak tampilkan 3 sikap yang mencerminkan budaya khas bangsa Indonesia yang sudah ada sejak dulu sampai sekarang dan yang akan datang. Nah, budaya yang pertama itu ada
gotong royong. Nah, budaya yang kedua ada yang namanya musyawarah. Budaya yang ketiga ada yang namanya, tiga ini adalah budaya khas bangsa Indonesia. Nah, jadi tiga macam ini adalah budaya yang mencirikan, budaya khas itu artinya ciri-ciri orang Indonesia. Nah, kalau tidak ada tiga macam ini, tidak termasuk bukan termasuk ciri orang Indonesia, karena orang Indonesia itu suka yang namanya gotong royong, suka yang namanya bermusyawarah, suka yang namanya bertoleransi. Nah, apa yang tiga macam ini? Nah, akan Bapak jelaskan dan Bapak harap semuanya memperhatikan. Nah, sini ada Bapak tampilkan penjelasannya. Nah, ini nanti akan Bapak share dan sudah Bapak share di grup WhatsApp. Silahkan kalian buka kembali nantilah. Nah, di sini ada nilai-nilai luhur Pancasila yang berkembang di masyarakat. Nah, jadi ada tiga. Nah, yang pertama yang Bapak jelaskan, yang pertama tentang gotong royong. Gotong royong itu mengajarkan kita untuk saling membantu satu sama lain secara sukarela tanpa melihat perbedaan suku, ras, agama maupun budaya. Nah, artinya sukarela di sini adalah ikhlas tanpa pamrih. Jadi gotong royong itu saling membantu. Misalkan ada di gambar, di sana ada gambar orang gotong royong membersihkan lingkungan. Gotong royong orang membersihkan lingkungan komplek, misalkan lingkungan kampungnya. Nah, di situ gotong royong itu membantu satu sama lain. Misal kita di kelas. Di kelas itu juga kita melaksanakan yang namanya gotong royong, yaitu membersihkan kelas. Ada yang namanya piket kelas. Nah, piket kelas itu kan saling membantu satu sama lain secara sukarela. Artinya tanpa disuruh, tanpa pamrih, ikhlas. Nah, tanpa melihat yang namanya sukunya apa, orang Banjar kah, orang Jawa kah, orang Aceh kah, orang mana kalah, tapi tetap membantu. Tidak masalah rasnya apa, tidak masalah agamanya apa, baik bukan agama non-muslim maupun agama muslim, saling membantu satu sama lain. Budayanya apa, baik itu budayanya latar belakangnya Banjar maupun budayanya berbeda, itu tetap saling membantu satu sama lain. Itu yang namanya gotong royong. Nah, yang kedua tadi apa? Musyawarah. Nah, musyawarah di sini mengajarkan kita untuk memecahkan suatu masalah secara bersama-sama. Hal ini dilakukan dengan menghargai dan menghormati perbedaan pendapat yang terjadi di dalamnya. Nah, tujuannya apa? Yaitu untuk menghasilkan suatu keputusan yang bermanfaat bagi kepentingan bersama. Nah, jadi musyawarah itu naklah mengajarkan kita untuk memecahkan permasalahan. Contoh, kita misalkan ada tugas kelompok di kelas, misalkan ada permasalahan di kelas. Kita cari pemecahan masalahnya dengan musyawarah, yaitu masing-masing misalkan ada yang mengemukakan pendapat, misalkan si Muna mengemukakan pendapat A, lalu si Rehan misalkan mengemukakan pendapat B. Nah, kita harus saling menghargai satu sama lain. Kita hormati perbedaan, kita hormati perbedaan pendapat. Tujuannya apa? Supaya keputusannya itu nanti akhir keputusannya itu bermanfaat bagi kepentingan bersama. Jadi tujuannya itu untuk keputusannya itu untuk bermanfaat untuk sebarataan. Nah, itu makanya jadi itu yang namanya musyawarah ini harus ada dimanapun kita berada, baik di rumah, baik di sekolah, baik di masyarakat, itu perlu yang namanya musyawarah, artinya Bapandiran, saling mengusulkan pendapat dan sebagainya, saling menghargai pendapat orang lain. Jangan pendapat orang lain kita sariki, jangan pendapat orang lain kita tidak setujui, jangan kita setujui aja dulu, kita dengarkan, kita hargai, kita hormati, walaupun kita tidak setuju, tapi tetap kita hormati. Nah, itu namanya musyawarah. Nah, ini adalah sikap yang harus pian miliki lah. Nah, ingat musyawarah ada dua tadi, gotong royong, musyawarah. Dah, yang terakhir sini ada
toleransi. Nah, ini adalah budaya khas bangsa kita juga. Budaya toleransi dalam masyarakat kita itu merupakan kesadaran untuk dapat hidup berdampingan secara rukun, damai, dengan mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai dalam perbedaan yang ada. Perbedaan agama, suku, asal daerah, bahasa, itu kita harus saling menghargai dan menghormati. Walaupun berbeda-beda, tetapi kita harus saling berdampingan secara rukun dan damai. Nah, itu namanya toleransi. Misalkan Pian punya teman, mungkin sekarang tidak, bahkan mungkin tidak ada yang temannya non-muslim di kelas ya, Pak. Nah, mungkin suatu saat nanti di SMP, di SMA, di perguruan tinggi, Pian menemukan teman yang non-muslim. Nah, Pian harus bisa bertoleransi, artinya menghargai keyakinannya. Mungkin nanti juga Pian menemukan teman bersuku Jawa, Pian suku Banjar misalkan, Pian harus menghargai mereka, bahasanya Pian hargai. Mungkin nanti Pian berkomunikasi dengan orang Jawa dengan bahasa Indonesia saja, jangan pakai bahasa Banjarnya, kan ada mengerti, kasihan. Nah, jadi Pian harus menaruh diri Pian sesuai dengan budaya yang ada. Lah, jangan sampai kalian tidak memiliki sikap toleransi ini, karena sikap ini membuat hidup kita menjadi damai, rukun. Nah, itu yang ingin Bapak jelaskan. Nah, itu ada 3 macam toleransi. Nah, ada gambar di sana, nah gambar suku yang saling berdampingan, dan ada agama-agama di sini, ada agama yang ada di Indonesia, kan ada agama Islam, Buddha, Hindu, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Konghucu. Nah, semuanya saling berdampingan satu sama lain lah, saling menghargai. Baik. Nah, itu tadi penjelasan dari Bapak tentang sikap yang harus Pian punya. Nah, sikap yang mencerminkan budaya kita sebagai orang Indonesia. Nah, sekarang sini ada tugas lagi. Tadi sudah Bapak jelaskan tentang itu. Mungkin sudah mengerti. Apakah ada yang ditanyakan dulu anak-anak Bapak semuanya mengenai budaya khas bangsa Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila? Apakah ada yang ditanyakan? Nah, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Nah, sekarang di sini ada lembar kerja. Seperti biasa, kalian scan di sini barcode-nya, nanti akan langsung ke tugasnya. Nah, nanti tugas ini secara mandiri, tadi kelompok, sekarang secara mandiri. Nah, nanti ada permasalahan yang Bapak sajikan di dalam LKPD yang sudah Bapak bagikan itu. Ya, nanti Bapak minta mengerjakannya. Nah, di sini. Lalu nanti Bapak minta kalian amati permasalahan yang ada sesuai dengan materi yang Bapak sampaikan tadi, lalu kalian jawab pertanyaan yang ada di sini. Lalu nanti hasilnya Bapak minta kalian mengirim ke WA Bapak seperti biasa. Silahkan dikirim. Nah, Bapak tunggu setelah pembelajaran ini selesai, Bapak harap semuanya mengirim. Nah, baik. Nah, ada juga tugas berikutnya nanti setelah kalian mengerjakan itu. Nanti kalian Bapak minta menceritakan kembali peristiwa lahirnya Pancasila dengan kata-kata Pian sendiri. Kata-katamu sendirilah, buat dalam bentuk voice note, WhatsApp, atau dalam bentuk video. Silakan nanti kirim ke Bapak, paling lambat dikumpul malam ini jam 9. Nah, contoh ya peristiwa lahirnya Pancasila tadi yang kita di awal tadi Bapak jelaskan. Yang di awal tadi Bapak jelaskan yaitu tentang peristiwa lahirnya Pancasila. Kan tadi ada sejarah lahirnya Pancasila di modul pun, di bahan ajar pun ada Bapak kirim, ada Bapak sertakan di sini. Nah, nanti Bapak kirim ke grup WhatsApp, kalian juga bisa nanti mengaksesnya. Nah, di sini adalah baik, untuk mungkin itu saja dulu, naklah. Untuk sejauh ini tugas-tugas yang Bapak bagikan ini nanti dikirim ke grup WhatsApp Bapak. Baik, ada yang tanyakan dulu anak-anak? Nah, kalau tidak ada, mungkin kita, kalau tidak ada, kita masuk ke evaluasi.
Nah, Bapak minta kalian mengerjakan soal evaluasi yang sudah Bapak tampilkan di layar ini. Di sini ada scan barcode-nya, silahkan di-scan. Nanti kalian akan masuk ke link Google Form seperti biasa. Kalian isi, kalian jawab pertanyaan yang ada di sana. Baik, silahkan dikirim. Baik, kalau sudah, baiklah, kita simpulkan dulu pembelajaran kita hari ini. Anak-anak Bapak, kita simpulkan. Kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Apa? Baik, Bapak ingin tanya, hari ini kita sudah belajar tentang apa saja? Ada yang bisa menjawab? Bisa menyimpulkan? Kita hari ini belajar tentang apa saja? Tentang? Ya, Rehan? Lahirnya Pancasila. Ya, tentang yang pertama, sejarah lahirnya Pancasila. Lalu kita, apalagi tadi, selain itu, kita juga belajar tentang nilai-nilai apa? Pancasila. Iya, nilai-nilai luhur pada Pancasila dan juga budaya khas bangsa Indonesia. Nah, sekarang Bapak ingin tanya dulu, tadi siapa saja tokoh yang berperan dalam sejarah lahirnya Pancasila? Ayo, ada yang masih ingat lah tadi lah. Iya, Muhammad Yamin, betul. Mr. Syaitomo. Nah, Syaitomo. Lalu yang ketiga siapa? Insinyur Soekarno. Nah, Soekarno. Nah, 3 orang ini tokoh penting dalam peristiwa lahirnya Pancasila. Harus tahu Bin lah. Nah, lalu tadi kalau tanggal lahir Pancasila, ada yang masih ingat? 1 Juni 1900. 1 Juni 1904. Di mana itu adalah hari lahir Pancasila. Pancasila itu adalah dasar negara kita. Nah, pondasi bangsa kita itu Pancasila. Karena di dalam Pancasila itu mengandung makna-makna yang luar biasa. Nanti kalian baca lagi tentang Pancasila. Banyak di buku-buku, di kelas 4 ada, kita pernah belajar. Di kelas sebelumnya pun ada. Mungkin yang akan datang di kelas 6 nanti akan belajar lagi yang namanya Pancasila. Jadi, yang baca aja bila ada buku-buku tentang Pancasila di rumah lah. Banyak yang membaca dan membaca. Tadi sikap-sikap nilai-nilai luhur Pancasila, yaitu ada budaya khas bangsa kita. Apa saja tadi? Ada 3. Ini masih ingat? Royong, musyawarah, dan toleransi. Iya, itu 3 macam itu. Yang pertama ada gotong royong, musyawarah, dan toleransi. 3 ini adalah sikap khas budaya bangsa kita. Jadi, pian harus memiliki 3 ini. Harus tahu, harus bisa bergotong royong, harus bisa bermusyawarah, dan harus bisa bertoleransi. Nah, dimanapun pian berada, baik di rumah, di sekolah, maupun di rumah, di sekolah, maupun di mana? Di rumah. Nah, jadi itu harus pian amalkan, harus pian praktekkan di rumah. Bapak harap semuanya bisa mempraktekkan di rumah. Nah, baiklah, sekarang Bapak ingin tanya dulu, apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan, Nak? Semoga menyenangkan lah. Rame aja lah. Kalau rame nanti kita lanjutkan kira-kira seperti ini seminggu sekali lah. Mungkin minggu depan lagi kita akan bertemu. Nah, baik. Ada yang tanyakan dulu sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini? Ada yang tanyakan mungkin mengenai tugas-tugasnya? Kalau tidak ada, kita cukupkan pembelajaran kita hari ini. Kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kita berdoa dalam hatilah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini telah selesai melaksanakan pembelajaran. Semoga yang minggu-minggu yang akan datang kita kembali bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Bahkan kalau semoga juga pandemi ini cepat berakhir, kita juga dapat bertemu. Baiklah, kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Yang muslim kita berdoa sebagai seperti biasa dengan cara muslim. Baik, berdoa kita mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak Bapak atas kehadirannya. Hari ini banyak yang hadir. Terima kasih. Nanti akan Bapak sampaikan lagi apabila ada Zoom meeting. Kita akan melaksanakan pembelajaran. Semoga pandemi cepat berlalu.
semuanya kembali seperti semula. Semoga secepatnya kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka seperti biasa di sekolahan, karena kita tahu pasti semuanya merindukan itu. Nah, ada pesan dari Bapak, terus belajar di rumah, terus membaca, terus jaga kesehatan, belajar dan belajarlah. Jangan lupa sholat 5 waktu. Nah, itu yang utama dulu Pian sebagai orang umat Islam. Jadi harus melaksanakan sholat 5 waktu, jangan tertinggal lah 5 waktu itu. Nah, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, itu dikerjakan, jangan malas lah. Karena itu adalah tiangan teman kita. Kalau itu dikerjakan, insya Allah segala urusan kita, baik itu pelajaran, baik itu ilmu pengetahuan, baik itu ulangan, ujian, menjawab soal, dan sebagainya, tugas-tugas pasti akan selesai dengan lancar lah. Jadi, yang kerjakan dulu, sholat 5 waktu. Itu yang utama pesan Bapak. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bapak akhiri. Mohon maaf apabila ada salah kata, bila ada kesalahan dari Bapak mintarilah. Berilaan, buan pian pun sudah Bapak maafkan. Bila ada salah juga. Ya, terima kasih. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.